Selamat sore sahabat Dhamma semuanya, terimalah salam Dhamma dari kami, Suki Hotu Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya sahabat Dhamma semuanya yang di rumah? Tentunya semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Eka Stianisi dan sahabat saya Setio Budi. Dalam 2 jam ke depan kami akan menemani Bapak Ibu dan sahabat Dhamma dalam acara yang sangat spesial dan eksklusif, yaitu acara Wisaka Atami Puja Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Mari kita beri aplaus secara virtual kepada sahabat Dhamma yang telah bergabung melalui Zoom dan channel YouTube Nalanda Foundation. Dan bagi sahabat Dhamma, silakan bisa share link acara pada malam hari ini kepada sahabat dan saudara agar tidak terlewat dalam acara yang sangat spesial ini. Ya, Wisaka Atami Puja ini kita laksanakan dalam memperingati Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era tahun 2021. Seperti yang kita ketahui semuanya, Hari Raya Waisak memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya, pencapaian penerangan sempurna, dan parinibbana guru agung kita, yaitu Siddhartha Gautama. Nah, acara perayaan Waisak pada malam hari ini dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda yang dikemas secara virtual dengan kecanggihan teknologi tentunya. Dan harapan di tahun depan kita bisa melaksanakan Waisak dan bertemu langsung dengan semua sahabat Dhamma di rumah. Ya pastinya ya Budi, kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Yang Mulia Biku Santa Cito dalam acara malam hari ini. Pada malam hari ini beliau akan menyampaikan pesan Dhamma untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat bergabung juga kepada pengurus Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, pimpinan, dosen, staf STAB Nalanda, alumni Nalanda, dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, dan tentunya para sahabat Dhamma semuanya. Dan kami juga menyapa beberapa wihara yang sudah turut bergabung dalam acara kita malam hari ini. Ada Wihara Cagaratana dari Kebumen. Selamat bergabung Bapak Ibu dari Wihara Cagaratana Kebumen. Mungkin bisa melambaikan tangannya. Halo. Dan bergabung bersama kami di layar. Dan juga ada Wihara Buddha Dhammadharo. Ini juga dari Kebumen. Selamat malam Ibu dan Bapak. Selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini. Ya, dan masih banyak lagi yang turut bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Sayangnya tidak bisa kita sebutkan satu persatu nih karena banyak sekali. Dan sahabat Dhamma dimanapun saat ini berada, baik yang join melalui Zoom Nalanda Foundation ataupun channel YouTube Nalanda Foundation, silakan bisa mengetik di kolom komentar nama dan asalnya dari mana supaya kita bisa menyapa Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang ada di rumah saat ini. Karena saat ini acara kita laksanakan secara online ya Budi, tentunya banyak banget sahabat Dhamma yang bergabung dari berbagai daerah dan berbagai negara. Sudah terlihat dari kejauhan Bapak Astomo dari Pulau Bangka. Selamat malam Bapak, selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini. Ya, ada juga ini dari Bapak Yosafakori dari Jepang. Dari Jepang, wow, luar biasa. Selamat bergabung Bapak dan Ibu umat Buddha yang ada di Jepang. Kemudian ada siapa lagi nih Budi? Oh ada, ini kayaknya deket ini. Ada Ibu Lita dari Bekasi. Selamat bergabung Ibu, selamat mengikuti acara kita pada malam hari ini. Ya, dan ada lagi ini Suhu Yusuf dari Tiongkok. Wow, dari luar negeri lagi nih Budi yang bergabung dalam acara kita malam hari ini. Ada juga Bapak Toroto dari Jepang. Wow, dari luar negeri lagi yang bergabung dalam negeri. acara kita pada malam hari ini. Dan saya sapa lagi ada Ibu Livia Ho dari Singapura. Selamat bergabung Bapak Ibu dan sahabat yang beragama Buddha di Singapura. Selamat bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Eka, tema Waisak pada tahun ini sangat luar biasa. Pastinya sahabat Dhamma di rumah sudah tahu apa itu temanya. Ya, Sangha Theravada Indonesia pada tahun ini menyampaikan tema yang sangat luar biasa, yaitu Cinta Kasih Membangun Keluhuran Bangsa. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini dan tema Waisak dari Sangha Theravada Indonesia, malam hari ini kita akan melangsungkan beberapa acara yang sangat bagus sekali. Yang pertama, nanti kita akan buka acara pada malam hari ini dengan puja bakti bersama. Setelah itu akan ada penampilan tarian Nusantara, kemudian akan ada penampilan
dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Budaya, yaitu Renungan Kehidupan, dan kita bersama-sama akan merenung tentang kehidupan saat ini. Dan yang paling spesial, malam ini juga akan turut tampil tim Nalanda Musikal yang akan menyanyikan lagu yang sangat merdu dan keren sekali pastinya. Nah, acara akan kita mulai dengan puja bakti bersama. Sebelumnya kami menyampaikan kepada semua sahabat Dhamma, silakan dapat mencari tempat yang nyaman untuk melakukan puja bakti. Dan setelah puja bakti tentunya akan ada penampilan-penampilan yang luar biasa dari tim Nalanda. Ya, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, silakan bersiap untuk melaksanakan puja bakti. Dan puja bakti akan dipimpin langsung oleh Saudari Ella dan Saudari Dede. Kepada Saudari Ella dan Dede kami persilahkan. Terimalah salam dari kami, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Marilah kita awali perayaan Wisaka Atami Puja di Cetia Nalanda dan Nalanda Foundation dengan pembacaan nama Karapata yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, dimohon bersikap anjali dan mengikuti. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Selanjutnya adalah pembacaan Aradhana Tisarana dan Pancasila. Namun sebelumnya saya ingin memastikan apakah suara kami sudah terdengar jelas di tempat Bante Satacito? Sudah terdengar dengan jelas. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Marilah kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Yang Mulia Bhikkhu Santacito. Handamayang Pancasila Aradhanang Karomase. Okasa ahang bante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang tetame bante dutiyampi okasa ahang bante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang tetame bante tadiyampi okasa ahang bante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yajami anugahang katwa silang tetame bante. Yamahang wadamitang wadita. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Namo tassa bhagavato
arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagammanang paripunnang. Amma bhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena bhoga sampada. Silena nibbhuting yanti. Tasma silang visuddhaye. Amma bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Handamayang buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusanang buddho bhagawati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Handamayang dhammanusatinayang karomase.
Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhi Ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Handamayang Sanggano Satinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Jatari Purisa Yugani Adda Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang punya ketang lokasati. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Handamayang saca kirya gatayo bhanamase Natime saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wacena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena saca wacena Sotite hotu sabada. Marilah kita membacakan Wisaka Atami Puja Kata. Handamayang Wisaka Atami Puja Kata yo bhanamase Namo tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa. Yamam hako mayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawa Sata Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Aho Sikoso Bhagawa Majimesu Jana Padesu Ariyakesu Manusesu Upano Katiyo Jatiya Gotamo Gotena Sakya Puto Sakya Kula Babajito Sadewa Keloke Samarake Sabrahmake Sasamana Brahmaniya Pajaya Sadewa Manusaya Anutarang Sama Sambuddhing Abhisambuddho Nisang Sayang Koso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wijajarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddho Bhagawa Swakato Kopana Tena Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko
Pacatang weditabo winyuhi Supatipanno ko panasa Bhagavato sawaka sanggo Ujupatipanno Bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno Bhagavato sawaka sanggo Samici patipanno Bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani Atta purisa pugala Ayangko pana patima Tang Bhagawantang udisa kata patita pita Yawa dewa dasanena Tang Bhagawantang anusaritwa Pasada samwega patilabhaya Mayangko etarahi Imang wisaka punyamito parang atam mikalang Tasa Bhagavato Sari Raja Panakala Samatang Patwa Imang Tanang Sampata Ime dhandadi padupadi sakare gahetwa Atano kayang sakarupadanang karitwa Tasa Bhagavato Yata puce gune anusaranta Imang patimagarang Yata gahitehi sakarehi pujang karisama Saduno bante Bhagawa Sucira pariniputopi Nyatabehi gunehi Aditara manataya Panyayamano Ime amhehi gahite Sakare patigan hatu Amhakang digaratang Hitaya sukaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Sang Bhagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia, bangsa Arya di wilayah tengah, di keluarga kesatria, marga Gotama, sebagai putra Sakya, sebagai seorang petapa dari keluarga Sakya, mencapai penerangan sempurna nan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara dan alam Brahma, bersama dengan himpunan para samana, Brahmana, dewa, dan manusianya. Tiada keraguan lagi terhadap beliau, Sang Bhagawa, sebagai yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh beliau, Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk,
terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Buddha Patima ini telah dibangun dan disemayamkan oleh umat Buddha bagi Sang Bagawa untuk mengenang dan menumbuhkan kekuatan keyakinan pada Sang Bagawa. Pada saat ini, kami semua berkumpul di sini pada hari ke-8 sejak hari purnama bulan Waisak yang dikenal sebagai peringatan persembahan api untuk jasad beliau, Sang Buddha, dengan tangan sendiri membawa sejumlah persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bagawa. Kami akan melakukan puja pada Patimagara dengan persembahan ini, sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bagawa yang walaupun telah lama mencapai parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, selanjutnya kita akan melaksanakan meditasi. Meditasi akan dipimpin oleh Yang Mulia Bhikkhu Santacito. Dengan penuh hormat kepada Yang Mulia Bhikkhu Santacito, kami persilahkan. Mari para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sejenak mengheningkan batin kita, mengheningkan cipta kita untuk memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan harapan pada hari ini, kesempatan ini, semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Demikian diulang-ulang dalam batin kita hingga meditasi berakhir. Meditasi kita mulai.
Sabhi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita bersama-sama memohon Dhamma Desana kepada Yang Mulia Bhikkhu Santa Cito. Handama yang Dhamma Desana Aradhana Karomase Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santidhasata Parajaga Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handandani bhikkhave amantayamiwo vaya dhamma sankara appamadena sampadita. Wahai para biku, saya katakan kepada kalian, segala sesuatu yang berkondisi mengalami pelenyapan, maka berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Yang saya muliakan Ibu Sangga, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Bapak Dr. Mulyadi, beserta jajaran pimpinan Nalanda Foundation dan juga STB Nalanda, para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita semua karena kita bisa berkumpul walaupun melalui dunia maya, melalui Zoom, untuk melakukan puja, melakukan penghormatan kepada terutama Sang Buddha. Yang pada kesempatan ini kita bersama-sama melakukan Wisaka Adami Puja, yang kalau kita terjemahkan adalah persembahan atau puja di bulan Waisak, terutama di hari ke-8. Yang dimaksud dengan di hari ke-8 di sini adalah hari ke-8 setelah Sang Buddha parinibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Waisak merupakan bulan yang istimewa, terutama kita bagi umat Buddha, karena di bulan inilah kita memperingati berbagai macam peristiwa. Tanggal 26 Mei tahun 2021, kita bersama-sama memperingati 3 peristiwa penting atau Trisuci Waisak. Lahirnya Pangeran Siddhartha atau calon Buddha, Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi seorang petapa, pada akhirnya mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi,
sekarang dikenal Bodh Gaya atau Buddha Gaya, dan juga memperingati mangkatnya Sang Buddha. Setelah selama 45 tahun, Sang Buddha sejak mencapai pencerahan, membabarkan dhamma kepada manusia dan juga para dewa, pada akhirnya beliau juga mangkat. Beliau mencapai parinibbana yang terjadi di Kusinara, atau saat ini adalah Kusinagar. 3 peristiwa penting ini diperingati oleh setiap umat Buddha, tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia, di berbagai negara. Dan banyak sekali pesan-pesan dhamma yang dapat kita peroleh pada setiap peringatan Trisuci Waisak. Dan juga banyak sekali pesan dhamma yang juga kita dapatkan pada peringatan setelah 8 hari Sang Buddha Parinibbana, yang kita kenal sebagai sekarang Adami Puja, atau puja di hari ke-8 setelah Sang Buddha Parinibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa Sang Buddha mencapai parinibbana pada umur 80 tahun. Dan merupakan umur yang pada zaman itu tergolong tidak panjang. Karena rata-rata umur manusia pada zaman Sang Buddha adalah 100 tahun. Tetapi Sang Buddha meninggalkan para siswanya pada umur 80 tahun. Dan itu menjadi syok. Menjadi satu keterkejutan bagi para siswa Sang Buddha. Mengapa Sang Buddha meninggalkan mereka, meninggalkan para siswa, meninggalkan kita semua dalam umur yang hanya 80 tahun. Sehingga pada waktu itu banyak sekali mereka, bahkan tidak hanya manusia, bahkan banyak sekali para dewa yang mereka belum mencapai pencerahan, yang belum memahami dhamma, mereka begitu bersedih, meratap, bahkan dikatakan dalam kitab sampai berguling-guling dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa dengan kepergian Sang Buddha, mereka tidak bisa mencapai apa yang harus dicapai dalam mempraktikkan dhamma. Tetapi bagi mereka yang telah mencapai pencerahan, yang telah memahami dhamma dengan baik, mereka sadar dengan penuh perhatian, mereka merenung bahwasanya memang segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Anicca sankhara, tangkute talaba. Lantas apa yang harus diperoleh? Tidak ada yang lain kecuali adalah perubahan. Menyadari perubahan yang terjadi pada siapapun, pada apapun, mereka yang telah memahami dhamma tidak kemudian menjadi bersedih, meratap dengan kepergian Sang Buddha. Dan ketika Sang Buddha telah parinibbana sebagai wujud penghormatan, terutama mereka para upasaka-upasika yang berdiam di daerah Kusinara, yaitu terutama adalah suku Mala, mereka melakukan berbagai macam persembahan, penghormatan, dengan memberikan berbagai macam persembahan, bahkan mereka memberikan persembahan seperti tari-tarian, sebagai wujud hormat mereka kepada Sang Buddha selama 8 hari, selama 7 hari, dan di hari ke-8 kemudian mereka mengkremasi jasad Sang Buddha. Itulah yang kemudian kita sekarang ini di berbagai negara seperti Thailand, terutama di Thailand itu memperingati besar-besaran, memperingati Adami Puja. Dan yang menarik di sini adalah ketika jasad Sang Buddha dikremasi, akan dikremasi, mereka para upasaka-upasika berpikir untuk sebelum dikremasi membawa jasad Sang Buddha ke kota Kusinara. Nah, mereka berangkat dari arah selatan, kemudian balik ke selatan. Tetapi ketika mereka sudah mengangkat jasad Sang Buddha, ternyata tidak bisa, tidak terangkat. Mengapa? Karena para dewa menginginkan bahwa jasad Sang Buddha harus diangkat kemudian diarak dari utara ke utara. Barangkali ini melambangkan bahwa Sang Buddha adalah seorang manusia yang tercerahkan,
yang menyeberangkan banyak orang untuk mencapai pembebasan. Karena utara dalam Buddhis juga seringkali diartikan sebagai guru yang mampu menyeberangkan orang lain. Dan itulah kenapa kemudian jasad Sang Buddha dibawa keliling dari utara ke utara, kemudian masuk ke dalam kota Kusinara, dan kemudian dibawa ke timur ke arah Makuda Bandana. Yang kita ketika ke India juga terkadang datang mengunjungi ke sana. Dan kemudian pada saat jasad Sang Buddha akan dikremasi, dan mereka para upasaka sudah mempersiapkan api untuk mengkremasi jasad Sang Buddha, juga ternyata tidak bisa. Apinya tidak mau menyala. Dan dikatakan karena para dewa juga tidak menginginkan. Mereka menginginkan agar jasad Sang Buddha dikremasi setelah, yaitu Banti Mahakasapa, yang pada waktu itu adalah murid tertua yang masih hidup, yaitu murid Sang Buddha yang masih hidup, sehingga diminta terutama oleh para dewa agar nanti ketika Banti Mahakasapa datang baru bisa dikremasi. Ini juga sebagai wujud penghormatan. Dan benar, ketika Banti Mahakasapa datang, kemudian memberikan penghormatan, pradaksina 3 kali dan bersujud, nah dengan sendirinya, ya ini juga semacam keajaiban jasad Sang Buddha yang pada waktu itu ditutup dengan 1000 kain terbakar dengan sendirinya. Dan semua kecuali 2 kain yang paling dalam dan juga yang paling luar tidak terbakar, tetapi semuanya terbakar beserta jasad Sang Buddha. Dan ketika terbakar tidak ada satupun debu, satupun abu, satupun asap, ya sedikit pun asap yang berterbangan. Jadi hanya seperti terbakar dan kemudian hanya menyisakan yaitu relik Sang Buddha. Dan setelah itu kita mengetahui bahwasanya relik Sang Buddha kemudian dibagi menjadi 8. Ya, jadi dibagi ke orang-orang Kusinara, orang-orang dari yaitu Magadha, dari Kosala dan sebagainya. Ada 8 bagian yang diberikan. Dan selama 7 hari kemudian juga diberi berbagai macam penghormatan sebelum yaitu relik-relik ini kemudian dibawa ke tempat masing-masing dan dibangunkan stupa di sana. Jadi kalau kita melihat jasad Sang Buddha ini sampai kemudian reliknya dibawa ke tempat masing-masing, itu adalah 14 hari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya yang menjadi penting dalam peringatan Wisaka Atami Puja ini adalah bukan masalah kita melakukan upacara keagamaan, memberikan penghormatan dengan kita mempersembahkan bunga, dupa, atau hal-hal yang bersifat materi, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberikan penghormatan terhadap Sang Buddha dengan merenungkan dan mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Dengan memaknai peristiwa yang terjadi berkaitan dengan yaitu parinibbana Sang Buddha, yang kemudian pesan yang kita maknai, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tahu bahwa pada saat itu, terutama ketika Sang Buddha sebelum mencapai parinibbana, beliau memberikan satu syair yang ini penting sekali untuk kita praktekkan. Beliau mengatakan, Waya Dhamma Sangkara Appamadena Sambadhita. Beliau mengingatkan kepada kita semua, Waya Dhamma Sangkara, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami pelenyapan. Waya Dhamma. Dengan kata lain adalah segala sesuatu yang berkondisi termasuk yang kita cintai, yang kita sayangi, pasti mengalami perubahan. Tidak kekal, berpisah dari kita. Dan itulah kenapa Sang Buddha kemudian mengingatkan kita Appamadena Sampadeta, yang artinya kita diingatkan untuk berjuang menggunakan kewaspadaan, appamada, ketidaklengahan, kewaspadaan. Mengapa? Karena pada umumnya di tengah-tengah perubahan yang ada, batin kita ini mudah sekali terombang-ambing.
Batin kita itu mudah sekali untuk selalu terseret, terbawa oleh pikiran-pikiran yang buruk, oleh suka dan tidak suka, oleh keserakahan dan kebencian. Di tengah-tengah perubahan kita terkadang hanya menginginkan apa yang memberikan kenikmatan. Sedangkan yang kita anggap sebagai penderitaan, sebagai yang tidak memberikan kenikmatan, kita berusaha untuk lari. Kita berusaha untuk yaitu menjauh. Dan kita diombang-ambingkan oleh suka dan tidak suka, atau dengan kata lain keserakahan dan kebencian. Kalau kita tidak memiliki kewaspadaan, apa yang terjadi? Penderitaan. Maka pada momen, terutama di puja, yaitu Atami Puja atau Wisaka Atami Puja, bagaimana kita merenungkan kembali apa yang disampaikan oleh Sang Buddha yang pertama berkaitan dengan ketidakkekalan. Pada saat Sang Buddha parinibbana, bahkan para siswa Sang Buddha yang mengerti ajaran beliau mengatakan, seperti yang tadi disampaikan, anicca sangkara, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Bahkan Banda Anuruddha, ketika Sang Buddha parinibbana, beliau mengatakan, sabe hime biehi manapehi nanababo winababo, bahwa apapun yang kita cintai, yang kita sayangi, akan mengalami perubahan dan pasti berpisah dari kita. Nah, karena perubahan ini merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang pasti yang terjadi pada apapun kita, yaitu manusia, apapun bentuk lainnya, apapun yang berkondisi, pasti mengalami perubahan. Itulah kemudian kita hendaknya hidup dalam kewaspadaan. Karena seperti yang tadi disampaikan, di tengah-tengah perubahan, kalau kita tidak waspada, kita menderita. Sebagai contoh adalah kita melihat ke dalam diri kita. Kita manusia memiliki fisik, memiliki tubuh, didesain untuk mengalami 3 hal. Kita harus mengalami usia tua, mengalami sakit, mengalami kematian. Kita tidak bisa lepas dari 3 hal ini. Kita tidak bisa mempertahankan kemudaan kita. Kita tidak bisa mempertahankan kulit kita yang kencang untuk tidak menjadi keriput. Tidak bisa mempertahankan rambut kita yang hitam untuk tidak menjadi putih. Tidak bisa mempertahankan gigi kita yang ramping untuk tidak menjadi ompong. Tidak bisa. Perubahan. Kita pun tidak bisa mempertahankan fisik kita untuk senantiasa sehat. Pasti mengalami perubahan. Berbagai macam penyakit bisa datang pada kita. Nah, kalau di tengah-tengah perubahan ini, kita tidak waspada, kita hanya menginginkan apa yang menyenangkan, apa yang memberikan kenikmatan, sementara yang tidak kita sukai, kemudian kita berusaha untuk lari, berusaha untuk tidak menerima, maka penderitaan yang muncul. Dan apalagi tidak hanya kita berkaitan dengan fisik, bahkan apapun yang sifatnya adalah non-materi, batin kita, perasaan, persepsi, bentuk-bentukan pikiran, kesadaran kita, tidak ada satu pun dari semua bentuk batin yang sifatnya adalah kekal, yang sifatnya adalah permanen. Perasaan kita selalu berubah. Dan kita tidak bisa kemudian hanya ingin mendapatkan yang menyenangkan saja. Kita maunya adalah semua perasaan yang datang adalah menyenangkan. Jangan sampai yang tidak menyenangkan muncul. Apakah bisa? Tidak bisa. Perasaan yang tidak menyenangkan juga datang pada kita. Demikian pula berkaitan dengan bentukan-bentukan pikiran, persepsi kita. Kita tidak bisa kemudian hanya menginginkan apa yang baik-baik saja. Pada saat kita bermeditasi misalnya, kalau kita maunya adalah yang menenangkan, yang konsentrasi, yang mendamaikan, yang menenteramkan. Tetapi ternyata pikiran yang kacau, batin yang tidak terkonsentrasi, yang kegelisahan, itu juga muncul. Mengapa? Perubahan, ketidakkekalan. Nah, karena segala sesuatu ini adalah tidak kekal berubah, maka kita harus waspada. Waspada agar di tengah-tengah perubahan kita tidak menderita. Nah,
Lantas bagaimana wujud kita dalam kita hidup dengan kewaspadaan? Yang pertama adalah lakukan banyak kebajikan. Mengapa? Karena kita semua tahu bahwa kita bahagia, kita menderita, itu dipengaruhi oleh perbuatan kita masing-masing. Sekarang kita bahagia, itu karena perbuatan kita. Dan sekarang kita menderita, itu juga karena perbuatan kita. Karena kebahagiaan, penderitaan muncul dipengaruhi oleh perbuatan kita, itulah kenapa kita harus melakukan banyak kebajikan. Melenyapkan yang buruk-buruk, perbuatan yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, kemudian menggantikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ini akan memberikan kebahagiaan tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi juga dalam kehidupan mendatang, setelah kematian. Karena hidup kita adalah kita merupakan pewaris dari perbuatan kita merupakan pemilik dari perbuatan kita bergantung pada perbuatan kita, dan kita berkerabat dengan perbuatan kita. Dan karena kita adalah pemilik perbuatan kita, maka kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan ini, maka kita harus banyak melakukan kebajikan. Ini adalah wujud waspada. Tetapi ada satu hal lain lagi yang jauh lebih penting lagi, dengan kita mengingat peristiwa yang terjadi pada Sang Buddha. Yang kedua, yaitu dengan kita mempraktekkan jalan yang membawa kepada pembebasan. Dan ini penting sekali. Dari peristiwa yang terjadi pada Sang Buddha yang berkaitan dengan pembebasan, yang berkaitan dengan parinibbana, ini menjadi pesan bagi kita semua. Bahwasanya seperti halnya Sang Buddha yang sesungguhnya mengajarkan kita semua untuk terbebas dari duka, dari penderitaan, terbebas dari tumimba lahir, itulah bagaimana kita juga berusaha seperti apa yang dicapai oleh Sang Buddha. Mempraktekkan sang jalan, mempraktekkan dhamma yang membawa kepada pembebasan. Membawa kepada pembebasan dari segala bentuk penderitaan. Ketika ada seorang dewa datang kepada Sang Buddha dan mengatakan, kehidupan manusia itu sangat singkat. Setelah melihat bahaya dari kematian, seseorang hendaknya melakukan banyak kebajikan yang nantinya membawa kepada kebahagiaan. Tetapi apa respon Sang Buddha, apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, memang benar, kehidupan manusia itu sangat singkat. Tetapi setelah seseorang melihat bahaya dari kematian, ia yang mencari kedamaian seharusnya meninggalkan, melenyapkan umpan dunia. Umpan dunia adalah kotoran batin. Mengapa? Karena pada akhirnya, walaupun kita seumpamanya melakukan banyak kebajikan, kemudian terlahir di alam-alam yang menyenangkan, apakah alam surga, alam Brahma, itu pun juga sifatnya tidak kekal. Itu pun juga berubah, tidak bisa dipertahankan. Sehingga Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa kelahiran yang berulang-ulang, yang seperti tidak bisa dihitung lagi, uncountable, adalah duka. Jadi, adalah penderitaan. Nah, karena kelahiran yang berulang-ulang ini adalah penderitaan, itulah kemudian Sang Buddha mengajarkan ajaran yang sangat spesifik yang sesungguhnya bertujuan tidak hanya sekedar hidup bahagia di alam tumimba lahir, tetapi adalah bagaimana supaya dengan praktek ajaran beliau seseorang bisa terbebaskan dari segala bentuk tumimba lahir, dari segala bentuk penderitaan. Dan itu pesan yang mesti kita renungkan terkait dengan Attami Puja. Dengan Sang Buddha mencontohkan, memberikan teladan bagi kita semua
beliau mencapai kebebasan, mencapai parinibbana, itulah yang kemudian hendaknya dalam peristiwa ini kita pun juga berjuang, kita berusaha untuk bagaimana agar terbebaskan. Dan dengan kita mempraktikkan ini semua, mempraktikkan dhamma dengan baik, itulah yang sesungguhnya menjadi penghormatan yang tertinggi. Memang menghormat Sang Buddha dengan bunga, dengan dupa, dengan yaitu lilin, itu juga baik. Karena itu muncul dari sebuah keyakinan. Tetapi sesuatu yang lebih baik lagi adalah dengan mempraktikkan dhamma. Seperti yang Sang Buddha sampaikan sebelum beliau mencapai parinibbana. Ketika berbagai bunga ditaburkan di tubuh Sang Buddha, bahkan bunga surgawi juga bertaburan tubuh Sang Buddha. Apa kata Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, bukan dengan cara ini seseorang memberikan penghormatan tertinggi. Dengan cara mempraktekkan dhamma itulah penghormatan yang tertinggi. Artinya, memberikan puja kepada Sang Buddha dengan bunga dan sebagainya, itu penghormatan. Itu baik. Tetapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah dengan kita mempraktikkan dhamma. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini, apa yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya setiap kita memperingati peristiwa yang agung yang terjadi pada Sang Buddha, kita hendaknya tidak hanya sekedar melakukan upacara keagamaan, tetapi bagaimana kita merenungkan, memaknai peristiwa-peristiwa tersebut yang kemudian kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak lain, kita memaknai dhamma dan mengimplementasikan, kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sendiri dan juga makhluk lain, dan itulah yang sesungguhnya merupakan penghormatan yang tertinggi. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pesan dhamma pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi pada kita semua untuk mendapatkan keterbukahan batin. Semoga kita semua maju dalam dhamma, sapisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bhikkhu Santacito yang telah menyampaikan dhamma desananya. Pastinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami kembalikan kepada host Eka Setyaningsih dan Setyo Budi. Anumodana kepada Yang Mulia Bhikkhu Santacito dan pemimpin Puja Bakti. Ya, Budi, tadi kita sudah tahu bahwasanya Bapak, Ibu, dan sahabat dhamma yang terhubung ini dari berbagai tempat dan beberapa negara ya tadi ya. Nah, di sini juga ada beberapa wihara yang kembali mengikuti, bergabung lagi di acara kita pada malam hari ini. Mungkin kita sapa, di sini ada Wihara Prajna Karunaloka dari Temanggung. Mungkin Bapak Ibu yang di Wihara Prajna Karunaloka bisa melambaikan tangannya. Wow, banyak sekali ya, wiharanya penuh. Terus juga ada Wihara Dhammasagara. Ini juga dari Temanggung. Ya. Bapak Ibu dari Wihara Dhammasagara mungkin bisa melambaikan tangannya di layar bersama dengan kita. Ini banyak juga ya. Iya, benar sekali. Wiharanya penuh, excited sekali ya, Bapak, Ibu, dan sahabat dhamma pada malam hari ini. Kemudian ada Wihara Buddha Metta dari Temanggung juga. Mungkin bisa langsung melambaikan tangannya Bapak Ibu di Wihara Buddha Metta. Ramai banget ya. Wow, keren sekali ya. Dan tadi saya lihat juga banyak sekali Bapak, Ibu, dan sahabat dhamma yang terus bertambah, bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang tadi belum chat nama dan asalnya dari mana, mungkin sekarang bisa chat kembali namanya dan asalnya dari mana, supaya kita semua satu forum ini bisa saling mengenal dan bisa saling mengerti dari mana asalnya. Ya. Karena banyak sahabat dhamma dari berbagai daerah di Indonesia dan juga tadi ada dari negara-negara, betul nggak? Benar, itu baru ada Bapak Wimala.
Osaka, Jepang. Wow, Wow, luar dari- biasa, jauh sekali bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Betul sekali. Dan pada malam hari ini, karena tadi ada yang dari dalam negeri dan luar negeri, kita akan menyaksikan atau menyambut penampilan dari mahasiswa Nalanda yang akan menampilkan tarian Nusantara untuk menyambut sahabat Dhamma yang bergabung pada acara malam hari ini. Ya, yang sangat menarik sekali nih Budi, tarian Nusantara yang dipersembahkan pada malam hari ini langsung ditampilkan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda dari daerahnya masing-masing. Ada yang dari Kalimantan, dari Lampung, dari Papua, dan dari Jawa. Kepada mahasiswa Nalanda kami persilakan Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, selamat menyaksikan. Thank you.
Wow, keren sekali ya tadi penampilan tarian Nusantara dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Mungkin bisa kita berikan aplaus secara virtual Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semuanya. Nah, dari tarian tadi nih Budi, yang paling menarik adalah tarian itu dipersembahkan dari mereka, dari daerah mereka masing-masing nih. Betul sekali. Nah, inilah kecanggihan teknologi dan zaman saat ini, kita bisa memahami dan belajar Dhamma dengan lebih mudah. Dengan berbagai cara kita bisa belajar Dhamma. Salah satunya dengan mendengarkan syair-syair lagu yang sangat merdu dan disajikan dengan lebih menarik lagi nih Budi. Nah, untuk selanjutnya akan ada penampilan lagu yang akan dibawakan oleh tim Nalanda Musikal. Tim yang bergabung dalam Nalanda Musikal ini adalah anak-anak muda yang bergabung dan memberikan karya musik yang sangat menginspirasi. Nah, Eka, ada nggak lagu yang ingin di-request mungkin? Karena malam ini adalah momen Wisaka Atami Puja, saya ingin sekali mendengarkan lagu Gema Waisak yang sangat relevan dengan acara kita pada malam hari ini. Tepat sekali, Nalanda Musikal juga akan menyanyikan lagu Gema Waisak. Tentunya banyak sahabat Dhamma yang sudah tahu lagu Gema Waisak ini. Bukan hanya Gema Waisak, tim Nalanda Musikal juga akan menyanyikan lagu dengan judul Bila Cinta Kasih Ada. Jadi setelah kita memaknai Waisak, kita langsung mengembangkan cinta kasih di dalam hati kita. Ya, jadi langsung saja kita bergabung dengan tim Nalanda Musikal. Sahabat Dhamma semuanya, please enjoy. Mari kita bernyanyi bersama lagu Gema Waisak dan Bila Cinta Kasih Ada. Selamat malam, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Ratna Pudi Cinsia. Saya Enisari. Saya Dias. Dan saya Perli. Kami dari tim Nalanda Musikal. Ya, pada malam hari ini kita tergabung di acara peringatan Trisuci Waisak bersama Cetia Nalanda. Apabila kita merenung kembali tentang Trisuci Waisak, terjadinya peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, di mana terjadi 3 peristiwa. Salah satu peristiwa yang pertama adalah lahirnya Pangeran Siddhartha. Peristiwa yang kedua mencapai penerangan sempurna dan parinibbana. Untuk kita semua, marilah kita merenungkan kembali tentang 3 peristiwa yang terjadi di bulan purnama ini dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Gema Waisak. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Surgawi di taman Lumbini mengiringi lahir sang bayi putra nan kasih Gautama Muni di Waisaka suci. Tinggalkan tinggalkan istana, mencari ajaran mulia. Di bawah pohon Bodhi Siddhartha Samadhi, dan mencapai Buddha saat bulan Waisaka. Dhamma dan mulia dibabar olehnya kepada semua makhluk di dunia. Sang Guru Buddha parinibbana di
kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sedama untuk kembali bernyanyi bersama. Kita kembali merenungkan 3 peristiwa di zaman Sang Buddha. Sangat luar biasa sekali perjalanan membawakan dhamma untuk kebahagiaan semua makhluk hidup. Dhamma surgawi di Taman Lumbini mengiringi lahir sang bayi putra nan kasih Gautama Muni di Waisaka suci. Tinggalkan keluarga, tinggalkan istana, mencari ajaran mulia. Di bawah pohon Bodhi Siddhartha Samadhi dan mencapai Buddha saat bulan Waisaka. Tamanan mulia dibabar olehnya kepada semua makhluk di dunia. Sang Guru Buddha parinibbana di bulan Waisaka. Sang Guru Buddha parinibbana di bulan Waisaka. Sang Guru Buddha parinibbana di bulan Waisaka. Baik, itu tadi adalah penampilan pertama dari kami Nalanda Musikal. Tadi kami dari Nalanda juga memperhatikan banyak sekali Bapak Ibu yang turut bergabung bernyanyi bersama di lagu Gema Waisak. Sangat luar biasa acara yang diselenggarakan oleh Nalanda Foundation pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada salah satu penyanyi dari Nalanda Musikal, yaitu adalah Saudari Dias. Ya, Saudari Dias, kira-kira menurut Dias apa sih yang kita butuhkan di dalam hidup ini agar hidup kita lebih bahagia dan damai? Dhamma ajaran Sang Buddha itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa cinta kasih kepada diri kita sendiri, di lingkungan sekitar kita maupun kepada semua makhluk. Oke, luar biasa. Berarti kita harus memiliki cinta kasih di dalam diri yang kemudian kita kembangkan terhadap orang-orang di sekitar kita dan kita kembangkan lagi kepada semua makhluk hidup. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada malam hari ini, Bila Cinta Kasih Ada. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram, bahagia
bahagia. Cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia. Mari kita kembangkan pikiran dan cinta kasih kita terhadap semua makhluk hidup, agar semua merasa damai dan bahagia. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci, hidup lebih berarti. Sesungguhnya kita sama, tiada berbeda, punya hati, punya rasa, ingin hidup tentram bahagia, ingin hidup tentram bahagia, ingin hidup tentram bahagia. Wow, keren sekali tadi penampilan dari tim Nalanda Musikal. Jadi Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, marilah kita beri tepuk tangan secara virtual untuk teman-teman Nalanda Musikal yang telah tampil pada malam hari ini. Suaranya sangat merdu sekali dan tentunya sangat menghibur kita semuanya. Nah Eka, masih ada penampilan-penampilan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu tetap mengikuti sampai acara ini selesai. Nah, acara selanjutnya yaitu sebenarnya kita tidak hanya bernyanyi dan seruan-seruan ya, tapi sebenarnya kita sedang mengagukan guru Buddha di peringatan malam ini melalui sebuah lagu. Nah, sahabat Dhamma, selanjutnya kami mengundang semuanya untuk kembali merenung ke dalam diri, merefleksi tentang kondisi saat ini. Kita bulatkan tekad kita untuk semakin semangat praktik Dhamma dalam kondisi apapun. Walaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi, tapi kita harus bangkit, harus semangat meningkatkan kemajuan batin kita semuanya. Dan Bapak Ibu sahabat Dhamma, marilah kita hening sejenak, merefleksi hidup kita dengan mendengarkan sebuah renungan kehidupan yang akan dibawakan oleh Saudari Meta dan Saudara Hasim. Dengan perenungan ini, semoga kita dapat membangkitkan energi positif kita bersama-sama. Mari kita rajut peduli di masa pandemi. Hari demi hari ku nanti, kapan pandemi berakhir? Waktu terus bergulir, tapi jiwa ini semakin khawatir.
berdiam diri sambil terus berpikir, menyapa tanpa bersuara, tertawa tanpa raga bersama. Negeriku, tempatku menata dan mengukir asaku, kini seakan sungguh pilu, seakan terselimut oleh debu yang terasa sulit untuk disapu. Rumah-rumah, tempat untuk saling mengisi, kini menjadi tempat untuk jaga diri. Kerumunan dengan segala keramahan kini seolah ditakuti. Ego diri sulit diperangi, terus meronta, seakan tak percaya derita ini. Tidak mengerti, tidak peduli. Banyak manusia tidak menyadari ketidakkekalan silih berganti, menyapa dan memaksa, menyendiri untuk refleksi demi mawas diri. Tekad bulat harus dibuat untuk menjaga raga sendiri dan saling peduli. Peduli dan saling peduli. Lihat, dengar, dan rasakan, pandemi benar-benar ada di bumi. Mari kita ingat ajaran Buddha kembali. Kesehatan sebagai keberuntungan tertinggi. Pandemi pasti berlalu. Pasti berlalu. Kita tata hati dan diri dengan beranjali, bersama-sama praktekkan ajaran Dhamma nan mulia ini. Mari kita berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk penampilan Saudara Hasim dan Saudari Meta. Nah, sahabat Dhamma, luar biasa untuk penampilan yang disampaikan oleh Meta dan Hasim. Tadi kita sudah mendengar sangat terharu dan benar-benar merasakan dan dapat merenungkan kondisi saat ini. Ya, benar sekali Budi. Nah, selanjutnya nih Budi, akan ada penampilan apa lagi nih setelah ini? Nah, kepada sahabat Dhamma yang di rumah yang bergabung melalui YouTube dan Zoom, dapat turut ikut bernyanyi untuk membangkitkan lagi semangat kita dalam peringatan Waisak malam hari ini. Ya, kita akan bernyanyi lagu Hadirkan Cinta. Kita satukan tekad kita untuk menebarkan cinta kasih kepada semua makhluk agar dapat terbebas dari derita. Langsung saja kita bernyanyi bersama tim Nalanda Musikal. Terima kasih kepada Saudari Eka Setianingsih dan Saudara Setio Budi, Bapak Ibu dan Saudara Sedama. Terlahir sebagai manusia merupakan karma baik yang sangat luar biasa karena kita dapat mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha. Untuk itu, marilah kita menyambut indahnya dunia ini dengan hadirkan cinta. Pernahkah kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini? Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati.
hati agar bahagia terjadi. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Pancarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, lancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Sadarlah hai manusia, berpedoman yang benar agar bahagia. Ajarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, lancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Menyambut indahnya dunia ini. Sekian penampilan kami dari Nalanda Musikal.
kami mengucapkan selamat memperingati Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era tahun 2021. Semoga kebahagiaan dan kesehatan melimpah kepada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Wow. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Acara malam hari ini seru banget ya Eka ya. Benar sekali. Nah, dalam peringatan Waisak Nalanda Foundation dan Setia Nalanda, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Santa Cito yang telah bergabung dalam acara kita malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, kepada pimpinan, dosen, staf Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, alumni Nalanda, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, dan semua donatur serta umat yang telah bergabung dalam acara kita pada malam hari ini. Dan kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah secara virtual untuk semua panitia dan tim yang telah melaksanakan acara yang sangat luar biasa ini. Ya Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, jangan lewatkan acara Nalanda selanjutnya. Pada tanggal 20 Juni kita akan mengadakan acara talk show bersama dengan Yang Mulia Biku Damadiro Mahatera dan Romo Slamet Rojali. Dan jangan lewatkan juga setiap Jumat dan Sabtu kami Setia Nalanda mengadakan Loving Kindness Meditation Class yang dibimbing langsung oleh Romo Pandita Muda Susyanto. Silakan sahabat Dhamma dapat menghubungi tim Nalanda yang Bapak Ibu kenal. Kami Nalanda mengucapkan selamat memperingati Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era. Tebarkan cinta kasih untuk kebahagiaan semua makhluk. Saya Eka Stianesi dan sahabat saya Setio Budi. Sampai jumpa di acara Nalanda selanjutnya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Semua yang di sini, wahai saudaraku, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati. Kembali di sini, hanya di saat ini. Dengan penuh ketulusan dan kelembutan kepada semua di segenap alam. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya, selamanya, selamanya. Semua yang di sini, wahai saudaraku, mari satukan hati, pancarkan cinta kasih, bebaskan diri dari dengki yang mencengkram hati. Kembali di sini, hanya di saat ini. Semoga semua
Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera. Semoga semua hidup berbahagia, aman dan selamat, sehat sejahtera selamanya. Selamanya, selamanya. Dikala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam, rembulan pun ikut bersinar terang. Sesayukan terdengar suara mengalunkan desiran nada, nada berdendangan sukacita. Bagi batin nan suci kan menjadi Recording stop. damai, tenangkan hati